Gitu. Jadi pagi ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah tentang sales ya. Jadi nanti kamu dituntut di dalam industri ini kita harus bisa membuat yang namanya peramalan penjualan atau sales forecasting ya. Kenapa sales forecasting itu perlu? Karena bisnis hotel terutama saat sekarang kan sangat up and down gitu ya. Kita harus bisa melihat kira-kira nanti akhir bulan kita berapa sih okupansinya, revenue-nya berapa, HRR-nya berapa. Nah, dibutuhkan adalah kemampuan melakukan analisa peramalan penjualan atau sales forecasting. Nah, materi sales forecasting itu nanti ada khusus kelasnya namanya revenue management ya. Di revenue management nanti kita diajarin gimana cara melihat tren okupansi ke depan, bisnis ke depan, dan sebagainya ya. Kenapa forecasting itu dibutuhkan? Kalau kita bekerja di hotel yang katakanlah hotelnya sudah masuk ke bursa efek ya, kayak Marriott atau Intercon gitu ya, di mana kan kepentingan bisnis itu tidak hanya di operation saja, tapi pemiliknya, para pemegang sahamnya, terus para kreditor atau banknya yang memberikan kredit bagi industri hotelnya gitu ya. Nah, dia akan membaca arahnya bisnisnya gimana sih, hotel ini menarikkah atau akan menurunkah. Nah, dibutuhkan yang namanya forecasting. Nah, forecasting itu juga nggak asal kita melakukan peramalan ya. Biasanya misalnya kita mau meramal bulan ini, misalnya bulan Maret nih, budgetnya closing misalnya 60%. Tapi ternyata okupansinya trennya sekarang nggak nyampe nih 60 nih. Paling di 50 atau 40. Nah, forecasting itu adalah semacam adjustment dari budget ya. Mungkin budget kan kita bikin tahun lalu, di mana di tahun lalu itu kondisi ekonominya mungkin tidak sama dengan saat ini. Nah, pas kejadian ternyata jauh dari budget nih kayaknya revenue-nya. Nah, maka kita buat forecasting. Ya, forecasting itu adalah untuk melakukan rebudgeting lagi yang lebih mendekati ke actual gitu ya. Oke, nah biasanya nanti kalau kamu di dalam industri, misalnya kamu jadi reservation atau revenue manager, kamu akan terbiasa dengan yang namanya demand calendar. Demand calendar ini kita akan menunjukkan berapa sih okupansi di tanggal-tanggal tertentu. Misalnya hari ini tanggal 2 September, kita bisa melihat nanti sekitar 30 Desember okupansinya seperti apa yang sudah booking gitu ya, yang sudah confirm, yang sudah on hand, atau yang masih tentatif. Nah, kerjanya dari forecasting itu adalah membaca tren seperti ini gitu ya. Dengan tren ini kita bisa tahu nanti closing di Desember mungkin kita akan bisa 90% kah, bisa jualan harganya berapa kah gitu ya. Nah, di demand calendar ini kalau hotel yang mempunyai big data ya, yang bagus, punya sistem revenue management, forecasting dia akan mendekati ke angka yang tepat itu ke actual. Misalnya revenue-nya diperkirakan 70% okupansinya. Nanti actualnya paling beda plus minus 5% ya. Bisa 65 atau 75, bisa kurang. Tapi variannya gap-nya itu nggak jauh. Nah, itu biasanya kalau hotel yang sudah memiliki big data yang bagus, dia akan forecasting-nya akan mendekati ke actual-nya. Nah, itu yang dibutuhkan justru di dalam industri, terutama bagi para pembuat keputusan kayak tadi buat bankersnya, pemegang saham, pemilik, gitu Bang lihat, oh ini kayaknya closing-nya 70% atau closing-nya sekarang sepi ini 50 atau 30. Terus kira-kira perusahaannya akan untung nggak gitu. Nah, dari forecasting itu ketahuan kira-kira hotelnya akan revenue-nya atau profit-nya akan seberapa gitu nanti di akhir bulan atau akhir tahun ya. Nah, tampilan demand kalender berbagai macam, ada yang tadi modelnya grafik, ada yang bentuk tambelnya juga kalau di reservation, cuman ada di sini tanggal, kamar berapa yang
sudah booking, tipe kamarnya apa. Nah, nanti dari situ kita bisa melakukan kapan kita melakukan penjualan misalnya menggunakan bar 3, bar 4, bar 5 gitu ya. Bar itu adalah best available rate, jadi kita bikin strategi harga ya, kalau okupansi lagi low mungkin kita ngasih harganya misalnya 700 gitu ya. Tapi kalau okupansinya sudah 70-80%, mungkin harganya kamarnya menjadi 1 juta gitu. Nah, itu adalah diskriminasi harga atau strategik harga ya. Atau disebut juga dynamic rate. Jadi kita harganya itu nggak statik gitu, dynamic, mengikuti kondisi market, mengikuti kondisi okupansi. Jika okupansinya tinggi ya kita harga jual yang paling mahal gitu ya, supaya maksimal kita punya revenue-nya ya. Ada istilahnya pick up ya, pick up itu kira-kira berapa sih trennya dalam satu hari. Misalnya kita ada forecast hari ini, forecastnya 50%, tapi biasanya suka ada tamu yang walk-in, tamu yang go show. Nah, biasanya kita sebut pick up-nya berapa persen, pick up-nya berapa banyak gitu. Nah, pick up itu juga nanti kita bagi dari segmentasi ya. Banyaknya pick up-nya dari mana? Dari transient kah, FIT gitu, atau corporate, atau government gitu ya. Nanti kita analisa lebih detail di revenue management. Nah, buat apa gunanya pick up itu? Kita bisa menganalisa kira-kira di okupansi 50% di misalnya jam 11 pagi gitu ya. Tapi hotel itu karena di tengah kota, biasanya banyak yang booking pakai OTA di jam-jam, misalnya jam 5 sore, jam 6 sore bisa okupansinya bisa naik ke 70 atau 80%. Nah, inilah yang disebut pick up-nya gitu. Berapa banyak sih pick up-nya gitu. Kurang lebih pick up itu ada semacam tren kenaikan kira-kira dalam satu hari orang walk-in atau orang booking langsung same day reservation berapa banyak gitu ya. Nah, nanti kita bikin analisa setiap bulan. Mungkin pada saat ini bulan Maret, kita menilai bulan Mei itu nanti okupansinya berapa persen. Nah, tapi seiring waktu ini biasanya pick up yang naik ya. Nah, mungkin Januari sekarang melihat bulan depan Maret mungkin okupansinya 35, tapi actualnya nanti di bulan Maretnya 60%. Nah, ini ada semacam tren. Dari tren ini kita bisa tahu bahwa menuju ke hari itu ada yang disebut dengan istilahnya booking window atau booking pace. Booking window atau booking pace itu menunjukkan berapa lama sih tamu booking ke hotel. Misalnya dia mau check-in besok, booking pace-nya berarti H-1. Jadi sehari sebelum check-in dia booking. Nah, booking pace atau booking window ini yang pendek juga, misalnya H-1 tadi atau hari H-nya, itu menyebabkan kita harus punya analisa yang kuat. Itu ternyata di hari H-nya mungkin ada pick up. Atau mungkin dia bookingnya jauh-jauh hari. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau ke Bali, kita jauh-jauh hari udah booking, nyari pesawat, nyari apa sih namanya, hotelnya gitu. Jadi mungkin booking pace-nya bisa 30 hari gitu. Tapi karena sekarang dengan kemajuan teknologi, toh hotel banyak, pesawat banyak, mungkin booking pace-nya hanya H-2, H-1, malah pada hari hanya juga mungkin aja orang go show gitu ya dari Palembang ke Bali misal. Fine-fine aja gitu ya. Nah, ini pick up analisis ini dibutuhkan untuk kita supaya apa namanya forecasting kita nggak jauh gitu atau tepat gitu ya. Metode lain juga menggunakan curve ini sama sih. Jadi kita bisa ngeliat nanti curve ini akan naik ya. Menuju ke harinya mungkin pick up, ini kan okupansinya ya. Pick up-nya akan naik, ini akan naik. Mungkin hari ini menilai 80 hari masih okupansinya di bawah 20. Tapi menjelang nanti ke hari ke-80-nya mungkin akan pick up, akan naik gitu ya. Oke, nah ada contoh yang sangat sederhana gimana sih cara kita membuat forecasting. Yang pertama kita melihat dari data the reservation ya. Misalnya hari ini 30 November ya. Terus kita akan membaca tren 7 hari ke depan, berarti tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember. Kamar yang sudah di-booking adalah jumlah 60 kamar, 70, dan seterusnya.
Jadi kalau kamarnya 120, kalau udah di-booking 60 berarti 50% ya nggak? Kan 60 dibagi 120, 50%. Terus tanggal 2 sudah di-booking 70, berarti okupansinya 70 dibagi 120 atau 58%. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat forecasting, yaitu dari kamar yang sudah di-booking ya, yang udah on hand, udah confirm pembayarannya atau sudah booking di sistem reservasi. Nah, nanti kira-kira rata-rata sehari itu suka ada berapa pick up nih yang saya sampaikan itu. Kalau satu hari mungkin ada booking same day reservation atau booking pace-nya H-2, mungkin di tanggal 2 biasanya ada lagi bookingan nanti 4, 5 atau berapa hari. Nah, ini biasanya kita akan analisanya dari kebiasaan. Hotel itu rata-rata di weekend berapa banyak sih ininya pick up-nya, weekday-nya berapa banyak pick up-nya gitu ya. Nah, misalnya udah ketahuan pick up-nya, ini estimasi ya pick up itu ya. Tapi estimasi berdasarkan tren kesehariannya. Jadi kita bikin asumsinya juga nggak asal, dasarnya dari keseharian atau booking pace-nya tadi ya. Nah, maka kamar yang sudah di-booking 60 kamar, ditambah kemungkinan ada pick up misalnya 4 kamar, maka tanggal 2 kemungkinan okupansinya 61,7%. Nah, inilah forecasting yang kita bikin. Nah, setiap hari ini forecasting itu bergerak atau kita sebut dengan apa namanya rolling forecast ya, forecast yang bergerak. Karena bisa jadi besok tanggal 4 per hari ini kita ngelihatnya 62, mungkin actualnya jadi 70 atau mungkin actualnya jadi 50 dan sebagainya. Ini salah satu contoh kamu bikin peramalan yang sangat sederhana ya. Nah, nanti kalau UTS saya suruh kasih soal ini udah bisa ya. Misal booking pace-nya 2 hari, ya kamu ya, estimasi sehari berapa banyak gitu. Nah, biasanya kalau dalam basic forecasting hanya dibagi dengan 2 segmentasi, yaitu FIT atau individual atau grup. Grup ini bisa grup meeting, government, dan sebagainya ya. Nah, ini sangat sederhana, model basicnya seperti ini, basic forecastingnya. Jadi cukup dengan data berapa banyak booking sehari, plus pick up dengan 2 segmentasi pasar, individual dan grup. Oke, sampai sini dulu ada yang nanya nggak, Palembang? Palembang. Ada yang nanya Palembang nggak? Belum. Hah? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini tadi yang basic ya, sekarang masuk ke advance. Kalau basic tadi saya sampaikan lagi, cuma 2 kategorinya, yaitu kamar yang sudah di-booking, plus pick up ya, forecast-nya berapa pick up-nya. Dengan 2 segmentasi individual sama grup. Sedangkan kalau yang lebih advance, kita bagi segmentasinya lebih banyak. Tadi kan cuma FIT sama grup. Kalau di advance biasanya kita segmennya lebih banyak. Berapa banyak sih individual bisnis, berapa corporate, berapa wholesale, berapa yang meeting. Nah, ini segmentasinya lebih detail. Terus pick up-nya juga sama menggunakan segmentasinya gitu ya. Sehingga nanti pick up-nya berapa per segmen, terus harga atau ARR-nya berapa per segmen. Nah, ini adalah contoh. Nah, biasanya kalau udah menggunakan advance, kita menggunakan sistem yang nggak manual lagi ya. Sistemnya ada dari masing-masing hotel yang namanya revenue management system. Di situ dia melihat, memforecast kira-kira di akhir bulan okupansi berapa. Nah, seperti saya sampaikan, forecast itu bergerak atau rolling forecast ya. Jadi okupansinya hari ini 70, mungkin nanti actualnya akan menjadi 80 atau lebih kurang. Gitu ya. Jadi kamu bisa bedain yang tadi basic sama advance ya. Kalau advance segmentasinya lebih banyak. Oke, sampai di sini. Oh ya, tadi saya lupa ya. Kalau kita membuat rate itu kalau kamu bikin rate misalnya di website kamu sama di OTA, itu kamu harus rate-nya sama ya. Kamu nggak boleh bikin harga yang berbeda. Misalnya tipe deluxe, kamu jual harganya 700.000 di website. Maka di OTA juga kamu setup harganya 700.000 juga. Nah, itu disebutnya parity ya. Parity rate itu adalah harga yang sama di berbagai platform ya. Kamu bikin harga di website 700, di OTA masing-masing OTA misalnya di Traveloka, di apa sih,
di tiket.com dan segala macam harganya sama 700. Yang membedakan nanti adalah diskon dari masing-masing OTA-nya gitu ya. Tapi kalau kamu display-nya harganya harus sama. Itu yang disebut dengan parity rate ya. Jadi kalau ditanya rate-nya harus parity ya harganya harus sama intinya gitu. Itu ya. Sampai di sini ada mau nanya nggak untuk mata kuliah sales forecasting Palembang? Kalau Belum nggak ada. ada, ini kuisnya ya. Nanti apa yang disebut dengan business forecasting, tadi saya udah terangin, parity barusan saya terangin apa pick up report. Emailnya jangan ke sini ya, ke yang DL Kontak Gmail ya, bukan yang ini ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Tadi udah sales forecasting, kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Bentar, matiin dulu ininya, stop.